Kayak orang jahiliyah dengan perayaan ibadah yang penuh keceriaan serta tanpa dosa, yakni menggantinya dengan Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita akan membahas mengenai Idul Fitri ya, dan bagaimana sebetulnya tuntunan Rasulullah SAW untuk merayakan Idul Fitri. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ada 3 hari raya ya di dalam agama dalam Islam ini. Ada 3 hari raya. Yang pertama adalah Id Mubarak ya, Idul Fitri. Kemudian yang namanya Idul Adha, yang kemudian hari Jumat, itu sehari raya kita gitu. Jadi 3 hari raya besar itu ya, yang selalu kita menghadapinya dengan spesial gitu. Nah, khusus kali ini kita membahas Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini memang kalau kita lihat banyak orang yang kemudian memahami di mana kita kembali ya dari kata-kata Id itu kembali ke di mana kita memahami penciptaan kita gitu ya. Hari di mana kita diciptakan, hari di mana kita itu masih dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya itu? Keadaan suci. Kita diciptakan dalam keadaan suci. Karenanya dari rangkaian seluruh ibadah di bulan Ramadan ketika masuk Id ya, kita itu seakan-akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Wah, dosa-dosanya diampuni semuanya ya, insya Allah, amin. Semuanya kemudian kita tinggalkan keburukan-keburukan dan kita sebagaimana seorang bayi yang baru melahir. Nah, ini secara fitrahnya kita suci, kembali ke hari di mana kita diciptakan dalam kondisi yang suci. Ketika Idul Fitri, Rasulullah SAW itu makan terlebih dahulu, kemudian Rasulullah menunaikan sholat Id ya, salat sunnah. Tapi kalau yang namanya Idul Adha, Rasulullah SAW itu ketika hari Id ya, Idul Adha-nya itu tidak makan dulu, tetapi menyegerakan salat sunnah Id, kemudian memotong hewan kurban, baru kemudian makan bersama-sama. Nah, ini cara merayakan yang kalau kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah merayakan hari itu ya. Nah, kemudian di hari Idul Fitri, bagaimana Rasulullah SAW juga mencoba menggembirakan semua sanak saudara, semua sahabat, semua orang-orang yang ditemuinya. Bahkan ada satu kisah yang menarik adalah ada seorang anak yatim yang ketika hari Idul Fitri dia itu bersedih. Rasulullah SAW menemuinya, langsung kemudian mengajak anak itu, mau nggak kamu itu menjadi mempunyai ibu Aisyah, kata Rasulullah SAW, dan mempunyai ayah Rasul. Nah, si anak ini belum ngeh bahwa yang bicaranya adalah Rasulullah. Ketika dibawa ke rumahnya, betapa anak ini kemudian sangat gembira ya, dan kemudian Rasul memberikan yang namanya pakaian yang baru kepada anak ini ya, kemudian menyuruh Aisyah untuk kemudian memperlakukannya dengan baik. Nah, kemudian anak ini kembali lagi ke kumpulan kawan-kawannya. Nah, kawan-kawannya bingung, loh, kenapa kamu begitu gembira? Tadi kamu bersedih gitu ya, sekarang kamu gembira. Karena hari ini hari yang sangat spesial, hari Idul Fitri, di mana aku mempunyai ibu yang bernama Aisyah dan mempunyai ayah itu seorang nabi, itu Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya adalah bagaimana Idul Fitri kita bisa menggembirakan orang-orang banyak, dan Allah pun sangat menyukai dan mencintai orang yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudaranya. Nah ya, karenanya ayo di bulan Ramadan masuk ke dalam Idul Fitri, kita sambut dengan rasa syukur yang tinggi, dan kita disitulah saatnya kita berbagi, bersyukur pada Allah, berbagi, dan jangan lupa masuk Syawal, tingkatkan amal-amalan di bulan Ramadan, bukan justru menurun, tetapi kita naikkan, tingkatkan segala sesuatunya. Insya Allah, semoga Allah ridha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.